Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radita Priyanto Mahendra dengan NIM 231001031. Ini ada basic pattern yang part 4 lanjutin dari video sebelumnya. Yang pertama itu ada Python classes and object, interpreted, invariant, scope, dan modul. Python classes dan object merupakan object oriented programming language OOP. Hampir semua hal yang ada pada Python merupakan objek yang memiliki properti dan metode. Kelas merupakan sebuah objek konstruktor atau blueprint untuk membuat sebuah objek. Struktur kelas pada Python. Contohnya class name, properties, method. Pertama itu ada kelas dengan sebuah properti yang dimana kelas my class x 5 print my class main my class, print dir my class. Ada juga create object from class and access object properties. Class my class y sama dengan x sama dengan 5, y sama dengan hello world, di mana my objeknya my class, type my objeknya main my class, akses property pada objek untuk print uh, access property my object ini, x-nya kita print jadi 5 dan y-nya hello world kita print jadi hello world. Di sini ada init function. Contoh kelas MyClass di atas merupakan bentuk sederhana pada kelas pada Python. Untuk memahami kelas dengan baik, kita perlu mengenal init function pada kelas. Init function merupakan built-in function yang otomatis tercreate ketika membuat sebuah kelas. Init function akan selalu dijalanin ketika kelas diinisiasi. Init function dapat digunakan untuk melakukan assign value ke properties pada objek, melakukan operasi yang dibutuhkan ketika objek akan dibuat seperti class person, def init, self name, nama umur. Jadi diisi nama umur, misalnya John 36. Udah ntar di print personal nama yang pertama, orang pertama, umur sama namanya adalah John dan umurnya 36. Selanjutnya ada objek method. Sebuah objek dapat berisi method. Method pada objek merupakan function yang dimiliki oleh objek. Struktur function pada Python atau pengingat. Def function name, task, return something. Kita akan menambahkan sebuah metode pada kelas person di atas. Contohnya kelas person, hello my name is, ini namanya halo nama saya bla bla bla, tar namanya di atas, eee, namanya misalnya contoh kayak di atas Budi, terus umurnya 36 gitu. Oke, ini benar, ini namanya John, orang pertama John yang ini namanya John, umur pertama 36, 12, 67. Oke, benar. Hello, my name is John and my age is 36, 12 tambah 67 sama 79. Selanjutnya ada self parameter. Parameter self merupakan uh, reference untuk current instance pada kelas itu sendiri dan digunakan untuk mengakses variabel yang dimiliki kelas. Penamaan parameter yang digunakan bisa apapun, bebas aturannya. Parameter tersebut harus menjadi parameter input pertama untuk tiap function atau metode pada kelas. Kelas person, nama, umur, hello my name is, my internal name, print dibuat dulu. Contohnya yang namanya John, umur 36, dihitung, tes John. Di sini ada objek properti pada objek dapat di-assign ulang dengan cara berikut. Class person, def init self name age,
Surname namanya, umurnya, dan hello my name is ini yang di-print. Namanya John, umur 36. Person 1 orang pertama umurnya 36, umurnya John 36, orang pertama umurnya 40, IG personal 1 INT, init int, umurnya 40, tipenya string. Oke, di sini ada Python inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan sifat sebuah kelas di mana ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan sebuah kelas yang mewarisi sebuah metode dan properties dari kelas lainnya. Ada juga parent class, merupakan kelas yang diwarisi metode atau properti disebut base class. Ada juga child class, merupakan kelas yang akan mewarisi metode dan properti pada parent class disebut derived class. Membuat parent class contohnya seperti ini. Self, fname, inname, seperti X adalah namanya dia, person pertamanya, seseorang, person orang, Budi, dan Darmawan. Membuat child class melakukan pada jika tidak ingin tambahkan apapun child class pada student. Oke. Kita tidak ingin menambahkan apapun, ya kita hapus saja. Budi Darmawan, nama yang seperti di atas. Oke, seperti ini. Selanjutnya bisa menambahkan init function pada child class. Ketika kita menambahkan init function, child class tidak akan mewarisi init function dari parent class. Jadi ini tidak bisa diwarisi. Oke. Ya. Untuk mengatasi hal ini kita perlu memanggil init parent class dalam init child class agar init parent class tetap diwarisi ke child class meskipun kita menambahkan init dari child student. Nama John. Kita coba. Nah, studentnya namanya John sama Dwe. Di print namanya menggunakan X. John Doe bisa, dan print year-nya. Oke. X new var-nya John Doe. Oke, selanjutnya ada super atau function. Super function. Super function akan membuat child class mewarisi semua metode dan properti yang dimiliki parent class. Keuntungannya, kita tidak tahu menggunakan nama parent class untuk mewarisi metode dan properti pada parent. Budi Darmawan menambahkan properti pada child class seperti ini. Frame, in-name, dan tahunnya self graduation year, ya graduate 2020, namanya Budi Darmawan. Kita print graduate-nya 2020. Nambahkan metode pada child class, nambahkan metode hello, nama Budi Darmawan, di print dulu, mahasiswa 2020. Multi class inheritance, class person. Hello Budi Darmawan, mahasiswa X, student namanya Budi Darmawan. Jalan ini alamatnya Jalan Sudirman nomor 50, Jakarta 2020. Oke, kita print dulu nama dari jalannya dia, streetnya. Oke. Dan kotanya Jakarta. Ada juga namanya Python scope, lokal scope, variabel yang definisikan pada sebuah function hanya bisa diakses di dalam function tersebut. Berarti ini nggak bisa diakses, makanya error kan. Nah, juga def my function x 300, ini function apa definisikan.
Function di dalam function variabel yang didefinisikan pada sebuah function dapat diakses function lain yang dibuat di dalam variabel tersebut. Global scope, variabel yang dibuat di blok utama program memiliki global scope. Variabel dapat diakses dari manapun di dalam program. Di print di 300. Jika ada 6 variabel yang sama di dalam dan di luar satu fungsi, Python akan memperlakukan sebagai dua variabel terpisah. Satu tersedia di dalam global scope di luar fungsi dan satu tersedia di dalam local scope atau di dalam fungsi. Seperti ini 300, ini X-nya 200, X-nya X-nya 700, X-nya 300. Ada juga global keyword. Jika diperlukan untuk membuat global variable yang dibuat pada local scope function dapat memanfaatkan global keyword global. Def my function global x sama dengan 300, x dengan 300. Jadi x-nya 200, yang atasnya x-nya 300 di print bener. Ada ya Python modul import my module getting Budi. Jadi nama dia Budi. Ini harus dibaiki lagi kodenya. Error juga berarti seterusnya error, kita skip dulu. Oke. Oke, sampai yang ketiga. Oke, kita sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.